Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari netizen subscriber channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja dimudahkan, dilancarkan segala urusannya masing-masing yang sedang dikerjakan. Amin, amin. Dan semoga saja bisa mendapatkan hikmah, dampak positif, dan juga diberikan kepahaman setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan terima kasih support-supportnya dan juga dukungan-dukungan dari pemirsa semuanya hingga sampai detik ini. Alhamdulillah channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara masih tetap eksis menemani para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, beberapa waktu yang lalu kami dari tim Paduan Gaul sempat membuat konten tentang hajat besar di Gunung Merapi, di mana yang akhirnya terjadi dari 2 hari ke belakang ini atau kurang lebih 2 harian yang lalu, bahwasanya Gunung Merapi saat ini sedang kondisi siaga 3, di mana terjadi letusan lava demi lava yang keluar daripada Gunung Merapi. Jika Anda jeli menyimak konten yang lalu, di mana jelas bahwasanya kemudian hari akan terjadi hal yang mungkin akan menggetarkan dan menggembarkan daripada wilayah sekitar Gunung Merapi, diantaranya mungkin letusan. Dan di kesempatan ini kami kembali menarik kepada wilayah Gunung Merapi, di mana hal apa yang terjadi di Merapi sekarang. Apakah memang itu pure murni bencana dari Allah atau ada hal-hal yang lain, di mana ketika kita mendapat daripada sebuah musibah atau bencana dari Allah, itu bahwasanya tanda Allah masih sayang pada kita. Allah mengingatkan kita, semoga kita tidak lalai, dan juga semoga saja kita pun sama-sama untuk berbenah diri. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad, Mas Mehmet. Bagaimana kabarnya Mas Mehmet? Sehat Mas Dis? Sehat. Sehat. Ayak Mas Roy ya yang sehat. Sehat bener enggak ini? Sehat. Saya minjem raganya ya. Iya Mas. Dan sebelum kita melakukan mediasi, bahwasanya ketika Anda menyimak konten-konten yang lalu dari Paduan Gaul, bahwasanya terjadinya bencana itu ada sebab dan akibatnya. Pelajari, pahami seperti halnya yang lalu. Apakah ini ada hukum sebab akibat di fase ini atau hal-hal yang lain, yang pada intinya semoga saja dari konten ini bisa kita sama-sama ambil hikmahnya, dan terlebih kita pun semakin memperbaiki diri seperti pesan saya tadi. Mungkin itu saja tambahannya. Langsung geser ya Mas. Iya. Salam-salam apa tidak ini? Udah cukup Mas. Masih jomblo kamu? Masih Mas. Masih atau udah enggak? Oh, tertawa. Bismillahirrahmanirrahim. Uapkan semuanya dalam ragam mediator ini. Bisikan total sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Muat. Muat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau guru saya dibantu dihadirkan salah satu gaib yang berasal dari Gunung Merapi, di mana gaib tersebut yang benar-benar tahu dan diizinkan untuk hadir dan bisa menyampaikan perihal gejolak Gunung Merapi yang terjadi saat ini. Saya mohon yang asli
Penyusup atau penipu atau yang mengaku-ngaku otomatis dihancurkan dan diledakkan, dilempar sejauh-jauhnya ke tempat asalnya. Jadi yang benar-benar yang asli. Tarik di telapak tangan kanan saya. Semakin menyesuaikan raga mediator ini masuk, penyusupnya, pengikutnya, pendebelanya hancur. Otomatis dengan kelemahan yang Anda punya pun bisa memproteksi diri. Raga mediator yang dimasuki, saya mau dengan izin beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak sekali yang mengikuti. Otomatis langsung hancur, meledak, terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Pendebelanya sama-sama langsung dilempar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menyusup, otomatis salamnya kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika tidak penyusup, otomatis tidak berefek apapun dalam raga mediator ini dan juga kepada Anda. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf, dengan golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin. Kalau boleh tahu, Anda ini jin dari mana? Dan tolong diceritakan proses Anda bisa hadir ke tempat ini. Ya. Saya berasal dari sebuah gunung di mana saya di hari-hari kemarin mempunyai sebuah sedikit tugas untuk menguras daripada yang ada di bawah gunung untuk dikeluarkan daripada gunung itu. Gunung yang berada di selatan, di mana gunung itu dianggap manusia sebagai gunung yang wengit atau sakral begitu. Yang angker. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, bolehkah Anda menyampaikan daripada sedikit jati diri Anda, siapa nama Anda? Atau panggilan atau sebutan panjenengan atau Anda? Panggil saja Mas saja. Saya masih muda. Ketika saya berada di sebuah gunung yang agak masuk ke dalam, ada sebuah dimana golongan cahaya itu ngajak saya, apa tugas kamu di sini? Saya diajak sini, sebuah tempat di mana tempat itu ada manusia yang berdoa, di mana doa itu ada golongan yang membantu. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Oh iya, itu proses Anda bisa sampai ke sini. Lalu saya juga izin sedikit bertanya Mas. Nah, sebelum saya bertanya tak menyuguhi sesuatu, suguhan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya, minuman ataupun hidangannya diizinkan lengkap ada di depan dari Mas Gaib ini lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dinikmati, saya juga izin untuk menikmati sesuatu suguhan untuk saya pribadi. Sebenarnya yang bertugas di sana itu banyak. Karena ada yang bertugas di tugasnya sendiri-sendiri. Entah itu di bawah, di lereng, di atas, maupun di bawah kedalaman, di bawah gunung itu. Karena salah satu bertugas di bawah, di dalam daripada gunung itu. Saya yang sedikitnya tahu daripada yang kejadian di sana hari-hari kemarin. Oh, jadi begitu ya ternyata Mas. Kalau boleh diizinkan disampaikan, kalau disampaikan, tolong disampaikan. Kalau tidak nanti jangan disampaikan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya tak menarik daripada sebuah narasi dari saya pribadi di mana saya sempat menghadirkan salah satu gaib yang
bertugas di Gunung Merapi, di mana saya memastikan tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh salah satu spiritual, di mana hal itu berkaitan dengan hajat besar Gunung Merapi. Nah, kejadian ini apakah benar-benar wujud nyata hajat Gunung Merapi yang ada, atau mungkin mohon maaf, hal ini berkaitan dengan hukum sebab akibat bagi manusia dan ini menjadi sebuah tanda bagi manusia? Bolehkah disampaikan sedikit? Ya. Daripada gunung itu sebenarnya tidak hanya 1-2 kali meletus. Tidak hanya 1-2 kali memuntahkan lahar di dalam gunung itu. Kalau untuk minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin, memang ada banyak kalangan manusia yang sengaja mendatangi tempat itu, mendatangi gunung itu dengan segala hajat keinginannya, berbagai macam keinginannya, dari tirakat, dari lelaku, mengupgrade daripada kesaktian apa yang dia miliki. Ada pula yang meminta dia kekal di dalam hidupnya. Salah satu ajian yang sangat terkenal di masa lampau, Rawa Rontek. Ya. Jadi pada intinya gejolak Merapi sekarang ini terjadi itu adanya hukum sebab akibat yang sudah dinas oleh Allah, begitu ya. Dimana hari ini berkaitan dengan sebuah peringatan atau sebuah apa? Ya, sebuah peringatan dan juga sebuah pembersihan dari akibat manusia-manusia yang sengaja mengotori tempat itu dengan kelakuan-kelakuan yang saat ini memang diselewengkan daripada golongan bertanduk dengan embel-embel mengiming-imingi manusia itu dengan kesaktian yang sudah diinginkan manusia yang ada di sana. Jadi begitu. Tidak hanya manusia yang ada di sana, dari wilayah timur, wilayah barat, itu juga berbondong-bondong datang ke sana di minggu-minggu kemarin. Di bulan Suro yang gencar dengan puncak spiritual Suro itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menegur manusia yang ada di sana. Daripada ritual-ritualnya diporak-porandakan dengan angin yang sangat besar. Daripada sajian-sajian yang diberikan itu sudah terobrak-abrik, tidak seperti dulu yang dia sudah disediakan sejak awal. Ketika sudah diobrak-abrik, masih saja dengan keinginan yang sangat kuat mencari kesaktian ataupun mencari jati diri. Itu bukan di tempat itu. Karena tempat itu bukan untuk sembarangan. Kalau mencari jati diri, kesaktian, maupun hajat-hajat yang lain. Orang yang berpangkat juga ada yang disarankan dari spiritual untuk datang ke tempat situ supaya jabatannya langgeng, jabatannya tidak ada yang menggoyahkan. Bukan ya, itu tidak pas dan keliru. Jadi begitu. Di akhir zaman ini iblis punya banyak cara untuk mengganggu, menggoyahkan akidah daripada iman dan manusia. Oke, terima kasih sudah menyebutkan hal itu. Dan ranahnya pun sangat jelas bahwasanya ini sebuah peringatan dan pembersihan yang Anda sampaikan garis besarnya kan di situ. Lantas, peringatan ini sendiri didasari banyaknya mungkin kalau saya ambil garis besarnya orang-orang yang berbondong-bondong melakukan tirakat lelaku mencari ilmu hitam gitu, atau praktek nyata daripada lelaku ilmu hitam, hingga sebab ini dikerjakan yang sudah marak, lalu Merapi terjadilah akibatnya, yaitu goncangan seperti ini. Lalu di kejadian ini, peringatan ini bagi umat manusia, Mas, banyakkah manusia yang mungkin disadarkan oleh Allah dengan cara peringatan seperti ini, atau masih wallahu alam? Kalau untuk kejadian kemarin yang sudah porak-porandakan daripada sajian-sajian yang ada di sana, karena dari keinginan yang sangat kuat, dia masih teguh dengan keyakinannya yang saat itu dia jalankan, masih belum
yakin karena itu hanya gejolak alam, bencana alam, bukan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih berbahaya lagi itu manusia yang pengen kekal hidup abadi, cari kesaktian itu. Tidak ada manusia yang abadi. Manusia itu pasti akan mati. Cabut ruhnya, dipisahkan dari jasadnya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya ketika sudah tercabut ruhnya, berpisah dalam jasad. Ya itu saya meyakini pun pasti kalau setiap manusia itu akan mati dan meninggal. Oke. Lalu ini sedikit saya agak mempertajam pertanyaan saya mengenai sesaji atau sebuah sajian yang diberikan ke wilayah Merapi. Banyak manusia menyampaikan mengatakan bahwasanya itu bagian daripada sebuah tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang leluhur dan lain sebagainya kan begitu. Di mana manusia juga meyakini bahwasanya memberikan makan kepada yang gaib itu termasuk cara menghormati dari gaib yang ada. Lantas yang sesuai itu yang seperti apa? Bisakah Anda sampaikan? Dan apakah kategori yang sudah terjadi ini tidak sesuai? Ya, karena manusia masih mengelak. Untuk menghormati daripada yang ada di sana itu bukan dengan cara dengan keinginan datang ke sana memberikan sajian-sajian. Kalau untuk menghormati daripada yang ada di sana, itu ya setidaknya tidak merusak yang ada di sana. Tidak menginginkan golongan yang ada di sana untuk mengabulkan hajat-hajatnya. Lingkungan itu kalau tidak dirusak, itu pasti akan bermanfaat bagi manusianya. Pun dalam hal gaibnya juga. Karena manusia berdampingan dengan gaib. Gaib itu punya kehidupan sendiri dan manusia punya kehidupan sendiri. Ketika tidak ada yang dirugikan, tidak diganggu, tidak mengambil manfaat satu sama lain, pasti juga akan aman-aman saja. Tapi kalau sudah mengambil daripada suatu kemanfaatan dari hal gaib ini sendiri, nanti pasti akan mendapat mandorot begitu. Contoh manfaat lain itu ya mungkin kesaktian ataupun kekayaan atau jabatan langgeng atau keilmuan dan lain sebagainya di situ pemirsa ranahnya. Kemarin saya melihat banyak manusia bisa melihat hal-hal gaib, di mana banyak melihat kerajaan-kerajaan yang sangat megah di dalam Gunung Merapi. Puluhan orang bisa melihat di sana dengan segala keilmuan. Dia menerawang, juga melihat daripada harta-harta yang tersimpan, pusaka-pusaka yang tersimpan di dalam gunung itu. Oke. Sedikit saya izin bertanya, tak pertajam sedikit dari apa yang Anda sampaikan. Pandangan manusia kala itu melihat dengan terawangan atau kemampuan keilmuannya, itu yang dilihat ke asli atau bukan, soal keasliannya, valid atau bukan, atau justru mungkin hanya sebuah cara iblis yang membantu manusia tadi dengan keilmuan untuk membelokkan atau yang bagaimana? Ya, daripada yang membantu untuk melihat hal gaib itu, dibuat karangan, dibuat sebuah dimensi supaya manusia itu tertarik dan ingin mengetahui sejatinya apa yang ada di dalam, yang dilihat daripada manusia yang mempunyai keilmuan itu. Sejatinya seperti itu. Oke. Lantas gambaran-gambaran tadi yang memberikan iblis, dan suatu saat iblis itu akan mengambil upahnya masing-masing pada jasad manusia yang dibantukannya. Ya, itu pasti. Oke. Banyak sekali. Ada juga yang dikatakan manusia spiritual. Diajak temannya melakukan hajat besar di bulan Suro. Tidak jadi datang ke sana karena mati mendadak. Itu karena diambil upah daripada kudamnya sendiri. Mati mengenaskan sebelum keinginannya terwujud. Di mana keinginan itu sudah melenceng daripada agama. Lantas sosok seperti ini yang sudah meninggal dengan cara Allah menskenariokan seperti ini, apakah nanti langsung meninggalnya mudah dan diterima di alam gaibnya, atau mungkin di alam barzahnya, atau justru mohon maaf mereka jadi budak? Nah ini disiarkan di dunia manusia. Sedikit disampaikan kalau diizinkan. Di dalam jasad manusianya, entah itu roh, entah itu sukma, maupun pendamping-pendampingnya, ketika sudah mati dalam keadaan itu,
otomatis juga akan dibudak daripada kodam yang membantunya. Dipegang erat-erat supaya tidak kembali lagi pada asalnya. Dan dijadikan budak lagi untuk mengganggu manusia lagi yang sefrekuensi dengan kehidupan apa yang dia pernah lakukan di dunia. Oh, jadi begitu. Jadi mohon maaf, ini saya izin bertanya sedikit. Jadi kalau manusia disisihkan mungkin malaikat itu sesuai karena Allah memerintahkan malaikat. Tapi kalau yang menyiksa iblis itu ya udah gak sesuai karena iblis itu hanya izin pada Allah untuk menggoda manusia saja. Iya. Oke. Lebih miris lagi kan. Kalau dia sudah meninggal, dia budak daripada golongan iblis untuk mengganggu manusia lagi, menyesatkan manusia lagi, menjerumuskan manusia lagi dengan keinginan-keinginan yang sama apa yang dia lakukan. Nah, unzubillahi min dzalik, yang pasti pada intinya sesat yang akan menyesatkan lebih jauh gitu. Oke, saya paham ranahnya ke sana. Lalu ini dari hukum sebab akibat ya sudah disunnatullahkan Allah atau dinaskan oleh Allah pada dasarnya hingga terjadi bencana gejolak seperti ini. Lalu untuk meredam daripada bencana, manusia itu sebaiknya berbuat seperti apa? Mungkinkah melakukan lelakon-lelakon yang sesuai daripada syariat agama, kembali ke jalannya, atau mohon maaf melakukan ya tadi menguri-nguri budayanya atau yang seperti apa? Kalau untuk yang kejadian yang minggu-minggu kemarin, karena memang banyak yang manusia berbondong-bondong di sana, supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Ya, setidaknya jangan merusak maupun mengganggu kelestarian daripada gunung itu. Apalagi mempunyai keinginan mengupgrade kesaktian, mengambil pusaka, mengambil harta, itu pasti akan ditegur lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan berbuat maksiat di sana. Tidak hanya manusia yang mencari kesaktian, manusia yang bermaksiat-maksiat di sana itu banyak. Oke. Terus ini saya juga pernah mendengar kisah sedikit agak lampau, ini coba saya hubungkan, di mana kalau dahulu kala di era zaman kerajaan, ketika meletusnya gunung di Jawa bagian timur sana, itu nama gunung apa namanya, itu kan menjadi sebuah pertanda bahwasanya akan lahir seorang raja, ya dimana terjadilah kelahiran raja yaitu Prabu Hayam Wuruk. Di gejolak gunung Merapi ini sendiri, itu kan bertahap-tahap. Apakah itu juga akan menandai dari lahirnya seorang pemimpin yang baru nanti kelak, atau mungkin itu nanti tiba agak jauh masanya? Kalau untuk saat ini belum, tapi untuk tahun-tahun ke depan tidak seperti ini letusannya, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, di mana lahirlah pemimpin baru untuk memperbaiki daripada yang keliru dan yang kurang pas yang ada di sana, maupun gunung-gunung yang lain. Karena gunung-gunung lain juga banyak yang saat ini menegur manusia, memperingatkan manusia karena banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang keliru maupun yang kurang pas dilakukan di sana. Tidak ada ibadah itu menyepi di dalam gunung, tidak ada ajaran seperti itu. Kalau manusia mungkin berpegang daripada yang ajaran sangat lama sekali, itu bagaimana? Karena faktanya di dunia sekarang ini kan manusia ya dengan banyak perkataannya mengatakan bahwasanya mengikuti daripada yang dahulu kala leluhur ajarkan. Ya, saat ini memang banyak berkembang, cabang-cabang daripada ajaran-ajaran yang leluhur dulu pernah dilakukan, dijalankan. Ya harus lebih jeli lagi. Dan intinya ke sana. Oke. Dan mungkin cara leluhur dahulu kala itu memang fase atau waktu zamannya memang cara seperti itu. Namun ketika sudah tiba masa fase yang berbeda, itu harus berbeda kah? Oke. Lalu dari kejadian ini adakah mungkin itibar, pesan-pesan yang bisa Anda sampaikan dari gejolak Merapi baru-baru ini?
Ya pesan saya untuk manusia yang menganggap manusia itu sakti, menganggap manusia itu mempunyai keilmuan, jangan sekali-kali lagi untuk mengupgrade, untuk mencari keilmuan yang lebih tinggi lagi. Sebuah tempat yang dianggap manusia itu bisa mengabulkan keinginannya, karena itu sudah melenceng, sudah keliru, di mana yang mengabulkan itu bukan Allah, melainkan golongan yang meminta izin daripada Allah untuk mengganggu, untuk mencari teman di akhir zaman, kelak disiksa di neraka. Itu pesan Anda atau panjenengan. Lalu sedikit mungkin lebih spesifik, adakah pesan lain yang mungkin secara khusus bisa Anda sampaikan? Untuk siapa? Ya untuk saya atau teman-teman saya yang di sini. Ya lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi. Oke. Orang yang menganggap dirinya berilmu, menganggap dirinya sakti, pasti juga akan mencari musuh, memecah belah, menganggap orang lain lemah. Kalaupun dia mengetahui orang itu sakti, pasti juga akan menantang, lebih legowo, lebih ikhlas, sabar, karena itu sebuah bentuk daripada ujian yang diberikan Allah. Oke, jadi seperti itu pesan yang ini Anda sampaikan. Terima kasih banyak Mas, semoga Jelak Merapi nanti meroda. Dan sedikit juga saya menyampaikan pembersihan di mana daripada hal-hal besar yang tersimpan sampai detik ini masih pembersihan ini masih tidak hanya di tempat yang saya jaga, di tempat itu banyak yang lain juga. Oke. Saya nggak merana ke sana karena itu wallahu alam, karena apapun yang terjadi pun sudah menjadi takdir rahasia Allah. Itu saja dari kami, semoga kami bisa mengambil iktibar dari kejadian Merapi ini, dan lebih kami pun lebih dimudahkan untuk menjalankan ketaatan pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu saja. Saya mohon maaf jika banyak kurangnya di sini, dan tadi sempat ada susupannya, saya mohon maaf. Banyak yang mengganggu, ini mau masuk. Yang mengganggu, otomatis semuanya terlempar. Assalamualaikum. Pas dilempar ke tempat asalnya masing-masing. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sudah. Silahkan Anda kembali. Ya. CTP tertinggal, dipersembahkan efektif dalam ragam mediatornya, dilemparkan. Nanti saya bawa sekalian. Saya tempatkan di tempatnya. Saya mohon izin pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog komunikasi kami di kesempatan kali ini tentang perihal gejolak Merapi baru-baru ini. Dan lagi-lagi bahwasannya iktibar secara nyata itu sudah diperlihatkan oleh Allah secara kasat mata kita, bahwasannya Allah masih sayang pada kita dengan memberikan peringatan-peringatan yang seperti itu pada alam kita. Semoga saja kita pun dimudahkan untuk mendapat kefahaman dan menyikapinya dengan bijaksana, dan memudahkan kita untuk kembali kepada Allah dengan cara yang sesuai dan benar. Itu saja. Dan juga sedikit mungkin pesan saya dalam rangka menyikapi daripada sebuah tradisi dan lain sebagainya. Jika memang tradisi itu memang baik, rawatlah tradisinya, jagalah, dan juga mungkin kerjakanlah. Tapi kalau memang tradisi itu tidak sesuai dengan zamannya, ya nanti semoga saja diganti tradisi yang baik oleh Allah pada masa dan zamannya yang sesuai. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa, ataupun tingkah laku kami dari konten kali ini, itu semuanya mutlak murni atas kesalahan kami.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada sebuah kebaikan ataupun ada kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran, kebaikan itu datangnya dari Allah, semuanya dari Allah datangnya. Karena kebenaran yang hak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Pahami konten kali ini dengan bijaksana dan semoga bisa diambil iktibarnya juga untuk kita semuanya, dan bijaksana menyikapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Salam dari kami, tetap semangat, yang muda yang berkarya dari kami, dan semangat semuanya dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.